Mantan pelatih PSM bawa Tajikistan ke 16 besar Piala Asia 2023. Mantan pelatih PSM Makassar, Petar Skert, berjaya membawa Tajikistan menjadi Super Rookie di Piala Asia 2023. Tajikistan yang baru debut meraih kemenangan dramatis atas Lebanon 2-1 untuk maju ke babak 16 besar. Tajikistan menang lewat 2 gol comeback pada injury time yang dicetak oleh Parvizon Umar Bayev di menit ke-80 dan Nuridin Kamrokulov di menit ke-90+2. Skert belum begitu populer secara universal di Tajikistan sampai sekarang. Ia baru menangani tim tersebut pada 2022, meski baru 2 tahun, Skert sudah membawa perubahan besar ke timnas Tajikistan. Pencapaian terbaiknya ialah membawa Tajikistan lolos ke Piala Asia untuk pertama kalinya dan langsung menembus 16 besar. Ranking Tajikistan di FIFA pun melesat dari 116 ke 106. Justin Hubner masuk tim terbaik Piala Asia 2023. Baik timnas Indonesia Justin Hubner terpilih ke dalam tim terbaik pertandingan kedua babak penyisihan Piala Asia 2023 Qatar. Dalam tim terbaik yang bertitel Team of the Match Day 2 Piala Asia 2023 itu, Justin Hubner bersanding dengan 10 pemain lainnya. Akun X Piala Asia 2023 pada Senin 22 Januari 2024 merilis daftar 11 pemain yang masuk tim terbaik laga kedua dengan formasi 4-4-2. Netizen minta Ramadan Sananta dimainkan di laga lawan Jepang. Asisten pelatih timnas Indonesia Nova Arianto mengunggah tangkapan layar DM Instagram dari seorang netizen menjelang melawan timnas Jepang di Piala Asia 2023. Warganet dengan akun @ardi_af itu meminta Nova dan timnas Indonesia untuk mengubah susunan pemainnya demi menghadapi Jepang, termasuk memainkan Ramadan Sananta. Sananta belum pernah sekalipun bermain untuk timnas Indonesia di Piala Asia 2023. Penyerang asal Persis Solo itu selalu terpental dari daftar 23 pemain. Belakangan Sananta disebut mengalami masalah pada kebugarannya hingga kalah bersaing dengan Rafael Struijk, Bagi Caraka hingga Dimas Derajat di lini depan timnas Indonesia. Jepang sampai ubah kebiasaan latihan jelang tantang timnas Indonesia. Timnas Jepang sangat serius menatap laga terakhir grup D Piala Asia 2023 melawan timnas Indonesia. Jepang sebenarnya hanya butuh hasil imbang untuk memastikan tempat di 16 besar. Namun pertandingan seperti ini memiliki garis gengsi yang sangat tinggi bagi tim asuhan Hajime Moriyasu. Bahkan saking seriusnya, Jepang mengubah kebiasaan latihan menjelang laga. Jelang versus Vietnam dan Irak, Jepang membuka sesi latihan untuk media lebih lama. Namun menjelang duel versus timnas Indonesia, hanya 15 menit saja. Selebihnya dirahasiakan. Menurut laporan Sponichi Annex, Senin 22 Januari 2024, 2 hari setelah kekalahan dari Irak, Jepang mengadakan pertemuan darurat sebelum latihan dalam upaya untuk memulai awal yang baru. Ada banyak ketegangan, pertemuan yang tidak biasa diadakan sebelum latihan 2 hari setelah laga kontra Irak. Media Vietnam puji perubahan taktik Sintayong saat gulung Vietnam. Kesuksesan pelatih timnas Indonesia Sintayong mendudukan timnas Vietnam pada pertandingan penyisihan grup D Piala Asia 2023 mendapatkan pujian dari media Vietnam. The Tahu 247 mengulas sejumlah catatan positif yang dilakukan Sintayong saat timnas Indonesia menang dengan skor 1-0 atas Vietnam. Keunggulan skuad Merah Putih disebut tak hanya bertumpu pada pemain-pemain naturalisasi yang berkualitas, tetapi juga berkat sejumlah penyesuaian yang dilakukan Sintayong dalam meramu taktik dan strategi. Selain itu, The Tahu 247 juga menyinggung soal kesuksesan Marcelino Ferdinand dan kawan-kawan. Dalam menghadapi gaya bermain Vietnam, mereka tak memaksakan diri melakukan pelanggaran-pelanggaran keras. Di samping permainan Vietnam yang belum bisa dikatakan ideal, mereka menyebut bahwa pendekatan adaptif semacam inilah yang sukses mematahkan upaya Nguyen Quang Hai dan kawan-kawan. Kiper Jepang pamer cara mentahkan lemparan jauh Pratama Arhan. Kiper timnas Jepang Zion Suzuki memamerkan cara untuk mementahkan taktik lemparan jauh back timnas Indonesia Pratama Arhan di Piala Asia 2023 Qatar. Lemparan jauh Arhan sudah menjadi satu di antara senjata utama tim berjulukan skuad Garuda untuk membuat peluang yang terkadang berakhir dengan gol dan telah terbukti dalam beberapa tahun terakhir. Sebab lemparan jauh mirip dengan umpan silang, saya pikir saya dapat menyergap atau menangkap bola. Itu tidak akan terlalu mengancam gawang, tutur Zion Suzuki dinukil dari media Jepang Soccer King. Lemparan jauh timnas Indonesia biasanya akan dieksekusi Arhan jika bola keluar dekat dengan kotak penalti lawan, baik di sisi kanan maupun kiri. Arhan bakal memberikan bola ke kotak penalti lawan yang umumnya telah berdiri para pemain jangkung timnas Indonesia, mulai dari Elkan Bagot hingga Justin Hubner. Milomir Seslija akui punya banyak PR jelang duel kontra Madura United. Pelatih Persis Solo Milomir Seslija masih belum puas dengan permainan anak asuhnya meskipun sukses menang pada laga uji coba melawan PSS Sleman jelang lanjutan BRI Liga 1 2023-2024. Laga uji coba ini menjadi bagian dari rangkaian pemusatan latihan Persis Solo selama berada di Yogyakarta. Pada laga latih tanding itu mereka unggul 2-0 lewat gol Moussa Sidibe dan Sutanto Tan. Meskipun anak asuhnya meraih hasil positif, juru taktik asal Bosnia Herzegovina itu menegaskan bahwa Laskar Samber Nyawa masih memperlihatkan sejumlah pekerjaan rumah yang harus segera dibereskan. Laga uji coba ini juga dimanfaatkan Milo untuk memberikan pemahaman taktik permainan yang akan digunakan tim asal Kota Bengawan ini saat menghadapi lanjutan kompetisi BRI Liga 1 2023-2024.
PSS Sleman fokus mantapkan taktik jelang jumpa Persikabo 1973. PSS Sleman telah menjalani 2 laga uji tanding selama jeda kompetisi BRI Liga 1 2023-2024. Klub berjulukan Super Elang Jawa itu menjajal kekuatan Persis Solo dan salah satu tim Liga 3 DIY, PSHWUMY. Hasilnya PSS Sleman meraih kemenangan atas PSHWUMY dengan skor telak 6-0 di lapangan, kemudian takluk 0-2 dari Persis di Stadion Sultan Agung, Bantul, Yogyakarta. Pelatih PSS Sleman Risto Vidakovic mengatakan, uji tanding bagus untuk mengukur hasil latihan tim, sehingga dia tidak begitu melihat hasil akhir dari pertandingan. Yang menjadi fokusnya saat ini adalah memperbaiki beberapa hal yang masih kurang dalam uji tanding kontra Persis. Terlebih pada laga tersebut, tim Elang Jawa gagal mencetak gol. Arsitek asal Serbia itu berharap ke depan tim pelatih bisa memiliki banyak opsi taktik dan strategi, termasuk segala kekurangan juga perlahan terus dibenahi. Ezra Wilian dan pelatih Persib puji Basecamp Dewa United. Striker Persib Bandung Ezra Wilian memuji Basecamp atau markas Dewa United di Padeganan, Kabupaten Tangerang yang menjadi tempat uji coba pada Senin 22 Januari 2024. Basecamp yang dimiliki Dewa United itu diakui Ezra Wilian merupakan contoh untuk klub Indonesia sebab Dewa United membuat sarana dan prasarana serta fasilitas lainnya dengan sangat bagus. Jika semua klub dengan Basecamp seperti milik Dewa United menurut Ezra Wilian, maka Indonesia bisa berkembang banyak, termasuk untuk timnas Indonesia. Hal senada juga diungkapkan pelatih Persib Bojan Hodak. Menurutnya Basecamp Dewa United sudah bagus, bahkan setiap klub profesional di dunia diakui Bojan harus memiliki tempat lapangan latihan seperti yang dimiliki Dewa United. Justin Hubner waspadai Kaoru Mitoma. Justin Hubner mengatakan, Sintayong memang tak meminta timnas Indonesia fokus menjaga satu pemain Jepang secara khusus, tapi ia mengaku sangat mewaspadai Kaoru Mitoma. Timnas Indonesia akan menghadapi laga berat di match D3 Grup D Piala Asia 2023. Mereka akan berhadapan dengan raksasa Asia, Jepang. Level skuad Jepang di atas kertas tentu saja berada di atas Indonesia. Pasalnya mereka punya pemain-pemain top. Sebut saja Kapten Wataru Endo yang bermain di Liverpool. Lalu ada bek Takehiro Tomiyasu milik Arsenal hingga Takefusa Kubo yang jadi andalan Real Sociedad. Jelang laga berat tersebut, Justin Hubner ditanya apakah ia ditugaskan untuk secara spesifik mengawal dan mematikan pemain Jepang tertentu. Bek 20 tahun ini mengaku Sintayong tak memberikan instruksi seperti itu. Namun ia mengaku ada satu pemain yang sangat ia waspadai. Pemain itu adalah winger milik Brighton, Kaoru Mitoma.